Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar ya tentang mata kuliah KQ1 yaitu mengenai aplikasi turunan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep turunan. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya dengan aplikasi turunan. Nah, pada outline PPT ini ya, aplikasi turunan itu berkaitan dengan laju perubahan, fungsi naik, turun, konstan, kecekungan, ekstrim relatif, asimtot, grafik fungsi polinomial, grafik fungsi rasional, garis singgung tegak, dan kasep atau patahan, ekstrim absolut, aplikasi masalah maksimum dan minimum. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menghitung laju perubahan dengan menerapkan konsep turunan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menentukan selang naik turun dan kecekungan suatu fungsi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menentukan ekstrim relatif suatu fungsi menggunakan uji turunan pertama dan kedua. Ini tujuan yang keempat, tujuan kelima, tujuan keenam, dan tujuan ketujuh. Bisa kalian baca sendiri. Ya. Oke. Kita mulai ya. Contoh ya aplikasi turunan pada laju perubahan. Ya. Nah, di sini contohnya adalah sebuah kapal tanker mengalami kebocoran dan tumpahan minyaknya menyebar di lautan dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya bertambah dengan laju konstan 2 meter per detik. Jadi tumpahan minyak itu ya menyebar setiap detiknya itu bertambah 2 meter. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancaran 70 meter dan 2 meter per detik gitu kan. Nah, kecepatan luas daerah tumpahannya itu berapa gitu ya. Saat radiusnya gitu kan atau jari-jari pancarannya itu 70 meter. Nah, ini kan gambaran ini ya. Gambaran tadi tumpahan minyak tadi ini kapal tanker tumpah nih minyak. Ini radiusnya gitu kan. Jadi kalau radius itu menyebar ini ya, yang coklat ini ya. Ini R-nya ini ya. Nah, ini T waktu detik. R ini apa? Jari-jari tumpahan minyak setelah T detik. Nah, yang ketiga yang A ini adalah luas tumpahan setelah T detik. Nah, pertama langkah kedua ya, langkah pertama itu kan kita pahami dulu gitu kan. Besarannya itu apa? Jari-jari gitu kan, waktu gitu kan, kemudian luas tumpahan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi laju-laju perubahannya. Ya, jadi laju perubahan yang diketahui dan laju perubahan yang akan dicari. Nah, DR per dt itu menyatakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktu yang besarnya diketahui, yaitu 2 meter per detik. Jadi DR per dt itu 2 meter per detik. Gitu ya. Nah, ini apa namanya seperti kemiringan gitu ya. Jadi seperti gradien gitu kan. Jadi DR per dt. Jadi DR-nya itu kalau di konsep turunan yang lalu kita pelajari itu sumbu Z-nya gitu ya. Nah, sedangkan dt-nya itu sumbu X gitu kan. Jadi 2 meter per detik gitu. Nah, jadi apa namanya? Kemiringannya itu 2 kalau dianalogikan konsep turunan ya yang berupa grafik gitu ya. Oke, jadi DR per dt ya. Sumbu Z dibagi per sumbu Z per sumbu X gitu ya. 2 meter per detik. Nah, DA per dt menyatakan laju pertambahan luas daerah terhadap waktu yang akan dicari.
jadi dinyatakan ini dA per dt gitu. Kalau ini kan dr per dt gitu kan. Nah ini dA per dt. Jadi rumus A itu kan, A itu kan rumusnya apa? A rumusnya kan 2πr gitu kan. Rumus lingkaran kan 2πr gitu. Ya. Jadi dA per dt. Jadi padahal dr per dt itu kan ini ya, tetap ini ya. Kemiringannya tetap 2 meter per detik gitu. Nah, ketika R-nya itu berubah gitu kan, tentunya A-nya berubah gitu. Ya. Nah, ya kan R-nya berapa gitu. Misalnya R-nya 2 gitu, berarti A-nya adalah 4pi gitu kan. Oh, sorry, 2 rumus luas lingkaran ya, πr kuadrat ya, πr kuadrat. Kalau 2πr kan keliling ya, πr kuadrat. Nah, jadi A kan sama dengan πr kuadrat kan rumus lingkaran ya. Nah, langkah ketiga menentukan persamaan yang mengkaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui. Nah, dari rumus luas lingkaran A sama dengan πr kuadrat. Langkah keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Bila A dan R adalah fungsi dari T, maka kedua sisi dapat diturunkan terhadap T. Nah, sehingga diperoleh kayak gini. Jadi hubungan A sama R kan kayak gini kan. Ya kan? Nah, dA per dt berarti apa? 2πr T. 2πr kuadrat, sorry ya. 2πr kuadrat. Ya kan? Nah, R yang satu itu jadi ini dr per dt. Ya kan? Nah, kemudian evaluasi turunan di titik yang dimaksud gitu kan. Jadi apa namanya? dA per dt ya saat R sama dengan 70 Pak ini ya. Jadi sama dengan 2pi kalikan 70 kalikan 2. 2 itu tadi ya. dr per dt ya. Ini dr per dt. 2-nya ini tadi ya. Jadi 2 pi 72 gitu. Oke. dr per dt 2 meter per detik. Oke, jadi untuk gampangnya gini, ini A sama dengan PR kuadrat kayak gini kan. A ya sama dengan PR kuadrat. Nah, ini diturunkan gini kan, D ya per dt kayak gini kan. Itu juga ini D per dt. Ya kan? Nah, ketika ini diturunkan itu kan seperti ini, tetap ya. Nah, sedangkan dpr kuadrat per dt ya itu gimana? D pi ya R kuadrat kayak gini kan. dpr kuadrat ya, per dr ya kan kalikan dr per dt ya kan sama aja kan. Ini turunan ya dpr kuadrat per dt ini dr per dt ya kan. Nah ketika ini diturunkan gitu kan, ini diturunkan berapa? 2 PR kayak gini kan. Turunan ini kan, 2 PR kuadrat per dt. Sedangkan ini tetap dr per dt. Oke, yang bingung ya. Oke. Nah, sekarang kan berarti ini berarti kan sama dengan 2 PR
dr per dt gitu kan. Padahal kita tahu dr per dt tadi 2 meter ya per sekon atau per detik gitu kan. Nah, sedangkan ini 2 PR saat R sama dengan 70. Jadi dA per dt ya saat R sama dengan 70, 2 pi kalikan 70 kalikan 2 sama dengan 280 pi meter per meter kuadrat per detik. Jadi pada saat R sama dengan 70, daerah tumpahan bertambah dengan laju 280 pi meter kuadrat per detik. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, lanjut. Keran air yang bocor membentuk genangan air yang semakin lama semakin melebar dalam bentuk lingkaran, yang jari-jarinya semakin bertambah dengan laju konstan, 3 cm per sekon. Ya, seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari sebesar 35 cm? Nah, tahap pertama, sketsa dan beri label besaran yang berubah. T sama dengan waktu per detik, waktu, yaitu dalam satuan detik, R jari-jari genangan air setelah T detik, yaitu satuannya cm per sekon. A, luas tumpahan setelah T detik, satuannya cm kuadrat per sekon. Step 2, identifikasi laju perubahan yang diketahui dan laju perubahan yang akan dicari, yaitu dr per dt sama dengan 3 cm per sekon. Nah, ini adalah laju pertambahan jari-jari terhadap waktu. Sedangkan dA per dt adalah laju pertambahan luas terhadap waktu yang akan dicari. Nah, ini kan maksud ya yang di sini ya. Jadi ini kan apa luasan ini ya? Nah, melebar 3 cm per sekon gitu kan. Nah, itu laju ini ya, radiusnya ini kan, radiusnya. Nah, tapi luasnya itu berapa gitu luasnya gitu kan. Ketika jari-jarinya itu 35. Ya, seperti tadi gitu kan, dr per dt sama dengan 3 cm per sekon, dA per dt berapa. Jadi kalian harus menghubungkan antara A dengan R dulu gitu loh. Kalau tadi kan A sama dengan PR kuadrat. Ini juga sama ya. Jadi A sama dengan PR kuadrat. Ya. Nah, dA per dt sama dengan 2 PR dr per dt. Itu kayak gini ya. D, saya ulangi lagi ya. dt ya, terhadap T ya. Ini adalah A gitu kan sama dengan D per dt ya pi R kuadrat ya kan. Nah, kalian sudah memahami yang namanya aturan rantai kan, yang namanya aturan rantai. Jadi sama dengan ini tadi D per dt ya, ini pi R kuadrat tetap. Oke. Jadi PR kuadrat di sini R di sini T itu tidak bisa gitu kan. Kalau R yang diturunkan R ya sudah, ini diturunkan terhadap R gitu. Tapi konsekuensinya dikalikan dr per dt sehingga ini gitu kan itu sama dengan ini gitu kan. Sama ya. Itu. Nah, sekarang kita turunkan D PR kuadrat per dr yaitu apa? 2 PR. Itu dr per dt tetap ya. Dan kita sudah tahu nilainya ya, dr per dt itu 3 ya. Nah, jika R sama dengan 35 cm, maka genangan air bertambah dengan laju 2 pi ya, 35, R-nya dengan 35 yang ini adalah dr per dt. Sama dengan 210 pi cm kuadrat. Nah, oke, ini latihan soal, kalian kerjakan gitu. Jika kalian masih bingung ya, bisa dilempar ke grup atau ke mana? Ke forum ya. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi naik turun konstan gitu ya. Jadi kita sudah tahu ya pada sistem pilihan Lyell kalau menuliskan angka ya, jika angka itu lebih kecil dari angka tertentu maka angka tersebut ditulis sebelah kirinya. Itu contohnya 0
itu kurang dari 1, berarti 0 itu sebelah kirinya 1 ya. Nah, negatif 1 kurang dari 0, maka negatif 1 itu kurang nulisnya itu sebelah kirinya 0. 2 itu lebih dari 1, makanya kita nulis angka 2 itu sebelah kanannya 1. Kayak gitu ya, kalau seperti ini kalian paham ya. Nah, fungsi naik turun konstan itu seperti apa gitu. Jadi jika suatu titik ini ya berjalan dari kiri ke kanan gitu kan. Ya. Ini ya. Kiri kanan ya berupa garis gitu kan. Dan garisnya itu seperti ini. Ini namanya fungsi naik gitu loh. Ya. Ini namanya fungsi naik. Nah, kenapa kok fungsi naik turun konstan itu menjadi terapan atau aplikasi turunan? Karena ketika kita bicara turunan itu kita bicara mengenai kemiringan gitu loh ya. Kita bisa tahu ya, oh itu naik turun karena kita tahu di situ ada kemiringan. Nah, ini kan kemiringan, miring ini kan. Kemudian kalau turun itu kalau kita nulis dari kiri, kalau kita buat garis dari kiri ke kanan itu seperti ini. Nah, ini tuh turun. Nah, ini tuh turun. Ya kan? Oke, naik, turun gitu kan. Kalau konstan itu seperti ini. Nah, konstan ini ya. Konstan. Ini konstan. Oke. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Misalkan pada bulan ini pada bulan Oktober kita dapat uang saku 1 juta gitu kan. Pada bulan November dapat uang saku 1.200.000. Berarti kan itu naik kayak gitu kan. Kalau turun ya kebalikannya gitu kan. Bulan Oktober dapat uang saku 1.300.000 gitu kan. Bulan November dapat uang saku 1 juta. Itu turun. Kalau kalian buat grafik ya seperti ini turun ya jelas. Kalau yang konstan ya baik Oktober maupun November sama-sama dapat uang 1 juta gitu kan. Itu konstan ya. Nah, misalkan F didefinisikan pada selang tertentu dan X1, X2 menyatakan titik-titik pada selang tersebut gitu. Ini rumusnya seperti ini tapi sebenarnya gampang gitu. Naik ya seperti ini, turun seperti ini, konstan seperti ini gitu loh. Ya. Nah, kalau kalian buat buat diagram kartesiusnya ini kan. Nah, ini buat ini kan. Buat diagram kartesius. Nah, ini adalah X1 gitu. X1 adalah titik awal ya. Kalian mau menggambar garisnya ini ya. Ini X1 gitu kan. Nah, ini adalah X2. Nah, karena X2 itu di sebelah kanannya X1, maka kita katakan bahwa X1 itu kurang dari X2 gitu. Ya kan? Oke. Nah, kemudian jika di sini X1, di sini ada namanya Fx1 gitu. Nah, di sini ada namanya Fx2. Gitu. Ya kan? Nah, Fx2 itu lebih dari tadi saya hanya membahas mengenai yang horizontal gitu kan. Tapi kalau yang vertikal itu seperti ini. Jadi 0 misalnya gini. Oh, 1 itu lebih dari 0. Berarti kita nulis angka 1 itu di atasnya 0. Oh, negatif 2 itu kurang dari 0. Berarti kita nuliskan negatif 2 itu ya kurang di bawahnya angka 0. Itu untuk sumbu Z atau sumbu vertikal. Sedangkan horizontal atau lainnya. Saya rasa kalian semua sudah paham ya. Sudah belajar matematika CSD. Nah, sekarang kita tahu ya jelas bahwa Fx2 ini itu lebih dari Fx1. Jelas ya. Jadi F naik pada selang itu jika gitu kan. Jadi pada selang apa? X1, X2 gitu kan. Ketika selang apa gitu, berarti sumbu X-nya gitu. Nah, pada selang ini itu Fx1-nya itu kurang dari Fx2 gitu. Ya kan? Jadi bahasa gampangnya itu uang saku bulan Oktober lebih sedikit dibandingkan uang saku bulan November gitu. Yaitu kurang dari X2. Nah, jika kalian pakai aturan yang ini gitu kan, ini kan. Ini sengaja saya buat kayak gini kenapa? Karena tidak harus nilai X1 ini tidak harus positif ya, bisa saja negatif gitu kan. Ini X1 gitu kan. Ini X2 kayak gini
ya kan? Ini kan X1-nya nilainya negatif loh, seperti ini ya. Oke, ini sama-sama ini ya, X1 kurang dari X2 gitu kan. Nah, sedangkan nilai ini ada nilai fx2 gitu kan. Dan ini ada nilai fx1. Gitu. Nah, nilai fx1 itu lebih besar dibandingkan nilai fx2 gitu kan. Analoginya tadi uang saku Oktober lebih besar dibandingkan uang saku November. Ya, makanya di sini disebut fungsi turun ya, f turun. Kalau f konstan ya seperti ini gitu kan. Nah, seperti ini gitu. Ini X2 ya ini ya sinilah nggak apa lah ya. X1 gini kan. Jadi setelah ini garisnya ini ke sini. Gitu. Sama gitu loh. Fx1 sama dengan Fx2 gitu ya. Jadi itu namanya konstan. Dari sini bisa dipahami ya. Ada yang merasa bingung apa bedanya naik turun konstan? Nggak ada ya. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang ada teorema fungsi naik turun konstan. Misalkan f suatu fungsi kontinu pada selang tertutup, pada selang AB ya, selang tertutup AB ya, tahu ya bedanya tertutup sama terbuka gitu. Kalau misalnya AB kayak gini itu terbuka ya. Kalau terbuka itu A-nya nggak masuk, tapi kalau tertutup A-nya masuk gitu ya. Dan dapat diturunkan pada selang terbuka gitu. Nah, kenapa kok dapat diturunkan kok harus selang terbuka, sedangkan kontinu itu pada selang tertutup gitu. Nah, karena ketika kita mau menurunkan gitu kan suatu fungsi gitu kan di titik tertentu pada selang tertentu gitu. Dan kan ada selisihnya gitu. Jadi misalnya ini ya, ini suatu grafik fungsi kayak gini kan. Grafiknya apa kayak apa ya kayak gini ya. Nah ini kan kemiringan kayak gini kan. Nah, sebenarnya ini ada dua titik yang memotong kayak gitu. Ya, dua titik yang memotong ya fungsi tersebut gitu. Jadi kan rumus turunan ya, kalau kita kaitkan dengan konsep limit itu kan rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit x mendekati h, fx plus h minus fx dibagi h gitu kan. Jadi h itu kan selisih ya antara x dan x plus h. Nah, sehingga ini harus serang terbuka. Nah, jika f aksen x itu positif gitu kan, untuk setiap nilai x dalam AB, maka f naik pada AB, gitu kan. Jika f aksen x turun untuk setiap nilai x dalam AB, maka f turun pada AB. F aksen x sama dengan 0 untuk setiap nilai x dalam AB, maka f konstan pada AB. Jadi kita bisa lihat ya, kalau seperti ini turunannya itu adalah positif, ini adalah negatif. Ya, kenapa? Nah, karena gini, ya X2 ya kan gini, rumus konsep turunan itu kan sumbu z dibagi dengan sumbu x gitu. Sumbu z kan ini ya kan. Jadi fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Nah, kemudian limit x2 mendekati x1 kayak gitu kan. X2 mendekati x1. Nah, kalau misalnya X2 dikurangi X1 ini kita sebut dengan H, maka limitnya ya H mendekati 0 gitu loh. Ya, kalau misalnya kita nggak melibatkan H, berarti ya X2 mendekati X1. Gitu kan. Jadi X2 itu mepet sekali gitu kan. Itu kalau konsep turunan gitu kan. Definisi turunan dengan limit gitu ya. Jadi kalau seperti itu kan gini, ini fx2 dikurangi fx1 gitu. Nilainya positif apa negatif? Positif. X2 dikurangi X1 positif apa negatif? Ya positif karena suatu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil gitu kan. Tentunya nilainya positif bagi positif sama dengan positif. Maka ini turunannya adalah positif gitu. Jadi
untuk mengerjakan hal ini ya, untuk memahami hal ini kalian harus tahu ya, bilangan positif dibagi bilangan positif sama dengan bilangan positif. Ya, tapi kalau pembilangnya atau penyebutnya salah satu aja nih ya, negatif ya, ya berarti nilainya negatif kayak gitu. Misalnya ini ya, yang ini. Ini fx2 dikurangi fx1 ya. Bilangan yang lebih sedikit dikurangi bilangan yang lebih besar. Tentunya nilainya apa? Negatif. Sedangkan kalau x2 dikurangi x1 ya itu kan bilangan yang lebih besar ya dikurangi bilangan yang lebih kecil gitu. Ya kan? Tentunya nilainya adalah positif gitu. Jadi negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, jika seperti itu, maka fungsi tersebut turun di selang AB. Nah, f aksen X sama dengan 0 untuk setiap nilai X dalam AB, maka F konstan pada AB. Nah, kalau ini f aksen X sama dengan 0 ya sama tadi ya, karena fx2 dikurangi fx1 itu 0 gitu ya, karena nilainya sama ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, sekarang kalau tidak ada, ya saya lanjut dulu ya tentang kecekungan gitu kan. Jadi adanya kecekungan ya, bukan kecembungan gitu ya. Definisi kecekungan ya. Misal F dapat diturunkan pada suatu selang. F disebut cekung ke atas pada suatu selang jika F aksen naik pada selang tersebut. Jadi ini cekung ke atas itu menahan air. Ini cekung ke atas itu seperti ini. Nah, ini cekung ke atas. Cekung ke bawah menuang air. Ini namanya cekung ke bawah. Ya, jadi misal F dapat diturunkan pada suatu selang. F disebut cekung ke atas pada suatu selang jika F aksen naik pada selang tersebut. Gitu kan. F aksen naik. Maksudnya apa? F aksen naik gitu kan. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita buat kecekungan ini seperti ini. Nah, oke, ini kan naik gitu kan. Maksud dari naik itu apa sih? Gitu kan. Gitu. Jadi ini kemiringannya apa nih? Negatif apa positif kemiringan seperti ini? Nggak paham toh. Balas lah ya pertanyaan saya. Dijawab lah. Kan gampang. Jangan menganggap misalnya pertanyaan yang gampang pasti bisa menjawab, nggak perlu dijawab. Yang seperti itu jawab aja supaya ada interaksi di antara kita ya. Gitu. Jadi ini adalah kemiringan miring apa ini naik apa turun? Ini naik apa turun? F aksennya ini. Kemiringannya naik apa turun? Turun, Pak. Turun ya. Oke. Nah, tentunya ada nilainya itu kemiringannya sekian gitu. Oh, negatif gitu kan. Nilai kemiringannya negatif gitu kan. Nah, ini kalau seperti ini gitu. Ini juga negatif. Nah, cuman negatif yang satu tadi itu di sini gitu kan. Katakanlah ini 0 gitu kan. Nah, ini di sini gitu loh. Katakanlah min 3 kayak gitu kan. Nah, kemudian kemiringan yang selanjutnya min 2 gitu. Kemudian di sini gitu kan, min 1 gitu kan. Nah, kemudian yang pas di sini itu 0 gitu kan. Nah, kemudian yang di sini gitu. Nah, pas di sini berarti kan positif, cuman landai gitu kan. Ya, 1 lah gitu kan. Nah, kemudian agak tajam lagi miringnya gitu. Ya, 3 gitu. Nah, jadi bergerak dari kiri ke kanan gitu. Nah, berarti itu disebut apa? Itu yang dimaksud dengan F aksen naik. F aksen naik itu seperti itu. Jadi kemiringannya itu nilainya itu beranjak dari kiri ke kanan gitu nilainya gitu kan. Dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 3. Nah, itu berarti cekung ke atas ya. Jadi cekung ke atas itu seperti ini. Nah, kemudian
cekung ke bawah jika F aksennya itu turun gitu. Nah, kemudian di sini gitu kan. Nilainya berapa? Positif, naik kan? Positif ya. Tentu kalau dituliskan di sini ya katakanlah 3 gini kan. Kemudian seperti ini, oh agak landai gitu kan. 1 gitu. Oh ini konstan gitu kan, 0 gitu kan. Kemudian seperti ini gitu kan. Negatif 1 kayak gini kan. Kemiringan negatif tapi landai. Kemudian yang ini curam kemiringannya gitu kan. Nah, dan negatif 3. Jadi bergerak dari kanan ke kiri kayak gini nilainya gitu kan. Nah, itu berarti cekung ke bawah gitu. Itu yang dimaksud dengan F aksen turun itu seperti itu ya. Oke. Nah, teorema kecekungan ya. Jika F double aksen X ya positif pada suatu selang terbuka AB, maka F cekung ke atas pada AB. Nah, jika F double aksen X kurang dari 0 pada suatu selang terbuka AB, maka F cekung ke bawah pada AB. Oke, jadi F double aksen ini maksudnya turunan kedua ya. Suatu fungsi diturunkan kemudian diturunkan lagi. Nah, itu F double aksen ya. Oke, jika turunan keduanya itu kok positif, maka cekung ke atas gitu. Jadi maksudnya cekung ke atas gitu kan ya, ini dari AB itu ya kemiringannya akan ke arah ke kanan gitu arahnya ya kalau dalam garis bilangan tadi ya. Tapi kalau F double aksennya X itu negatif, maka cekung ke bawah gitu ya. Jadi kalau turunannya F aksen X-nya itu ya mengarah ke kiri ya nilainya ya. Nah, jika F kontinu pada suatu selang terbuka yang memuat X0 dan jika F mengubah arah kecekungannya di X0, maka titik X0 Fx0 titik belok di X0. Dan jika F kontinu pada suatu selang terbuka yang memuat X0 dan jika F mengubah arah kecekungannya. Jadi arah kecekungannya itu ya ini gitu kan. Set gini kan. Nah, ini kan setelah ini miring kayak gini kan kemudian berubah gitu kan, berubah. Ini kan ini ya dari sini yang ini berubah menurun, tadinya naik gitu kan kemiringannya, setelah itu berubah turun gitu kan. Nah, itu namanya titik belok. Nah, ini titik belok itu di sini tadi ya. Ini titik belok. Oke. Nah, ketika kalian belajar mengenai kecekungan dan kalian paham, kalian bisa mengceket grafik gitu kan, menggambar grafik. Nah, yaitu ini ya, menggambar grafik Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 minus 3X kuadrat per 1 gitu. Nah, penyelesaian. Turunan pertama dari fungsi, yaitu gini, ini kan Fx-nya, diturunkan. Ya, ini memang turunan kalian harus di luar kepala gitu kan. Baru kalian belajar mengenai ini kecekungan. Nah, F aksen X itu turunan pertama, ada turunan pertama dari fungsi Fx ini ya. Itu ini ya, 3X kuadrat minus 6X. Sedangkan kalau F double X itu ada 6X minus 1 sama dengan 6 kalikan X minus 1. Nah, sehingga gitu kan, ya seperti ini ya. Ini namanya uji tanda ya. Ini uji tanda ya, uji tanda. Tandanya itu positif kah, negatif kah gitu kan. Gitu. Nah, turunan pertama dari fungsi gitu, F aksen X nih. Nah, ini kan kenapa ini kok 0, kenapa 2, ini adalah titik-titik kritis gitu. Jadi kita cari ya yang dia itu nggak naik dan juga nggak turun kayak gitu loh. Nah, jadi kan konstan gitu loh, yaitu
Saat apa? Saat f aksen x ya itu sama dengan 0 gitu. Jadi f aksen x sama dengan 0 itu sama aja nih 3x ya x min 2 sama dengan 0. Kita tahu ya bahwa setiap bilangan jika dikalikan 0 itu sama dengan 0. Oke, jadi ada dua pilihannya. 3x-nya tidak 0, nah, tapi x min 2-nya harus 0. Ya. Atau x min 2-nya tidak 0, 3x-nya sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 0 ya, atau x min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya itu sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi titik 02 ini kan 02 adalah titik-titik kritis ya, karena di titik ini ya terjadi perubahan dari positif ke negatif, dari kemiringan positif ke kemiringan negatif. Nah, kenapa kok di sini tuh positif ya? Misalnya ambil x kurang dari 0 ya kan. Misal angka berapa? Misal x sama dengan negatif 1. Ini uji tanda gitu kan. Jadi kalau seperti itu berarti 3 ya, negatif 1 dikalikan negatif 1 dikurangi 2 kayak gitu. Sama dengan berapa? 3 kalikan negatif 1 kan suatu bilangan negatif gitu kan. Min 2 dikurangi 2 itu adalah suatu bilangan negatif juga ya. Nah, suatu bilangan negatif, jika dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya kan? Entah nilainya berapa, anggap aja kita nggak bisa ngitung gitu kan. Tapi tentunya ini nilainya negatif, ini negatif, dikalikan positif. Nah, ini positif. Nah, jika ini positif, maka sebelah kanannya 0, ya negatif gitu loh. Ya. Nah, karena ini titik kritis ya, berarti sebelah kanannya 2 ya positif. Nah, jadi saat ini kurang dari 0 itu fungsinya naik ya, saat antara 0 dan 2 fungsinya turun, ya saat lebih dari 2 fungsinya itu naik lagi gitu, ya kan. Nah, sekarang kita lihat gitu loh, kecekungan, jika kita melihat kecekungannya itu kan ini ada 0 gitu kan. Jadi apa namanya? Ini cekung ke atas apa cekung ke bawah kayak gitu. Kita identifikasi dengan ini f double aksen x gitu. Ya. Jadi f double aksen x ini ya kita cari titik kritisnya sama aja f double aksen ini 0 gitu kan. Karena ketika f double aksen x-nya ini adalah positif ya, berarti kan cekung ke atas gitu kan. Sedangkan jika f double aksen x-nya ini adalah negatif, maka cekung ke bawah. Ya, oke. Jika tidak positif maupun tidak negatif, berarti apa? 0 gitu kan. Ya, tidak cekung ke atas, tidak cekung ke bawah, maka itu disebut dengan titik belok gitu kan. X ya, X pada saat f double aksen X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya itu sama dengan berapa? Kita sudah lihat di sini bahwa F double aksen itu adalah 6 kalikan X min 1. Nah, 6 kalikan X min 1 sama dengan 0. Nah, tentunya kalau ini 6 kalikan berapa sama dengan 0? Ya tentunya 6 kalikan 0 gitu loh. Jadi X min 1 itu sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 1. X kurangi berapa kurangi 1 sama dengan 0. Berapa itu sama dengan ya 1. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ini titik 1. Jadi ini ada titik kritis sehingga di titik kritis tersebut terjadi perubahan dari kecekungan ke atas ya, kecekungan cekung ke bawah kemudian berubah menjadi cekung atas ataupun sebaliknya, kita nggak tahu gitu kan. Nah, kemudian kita uji tanda gitu loh. Ambil ya, X ya, kurang dari 1. Boleh ambil X lebih dari 1 gitu. Saya mau ambil X sama dengan 1. Misal apa? X sama dengan 0. Ya, pada saat X sama dengan 0. Berarti yang diuji tanda ya ini F double aksen. Berarti kan F double aksen 0 kayak gini kan sama dengan 6 kalikan 0 minus 1 gitu loh. Ini kan bilangan positif. 0 dikurangi 1 negatif gitu loh. Bilangan positif dikalikan negatif, nilainya negatif. Ya. Oke.
Jadi seperti ini ya, negatif gitu. Setelah negatif tentunya berubah kan, karena satu ini ada titik kritis gitu loh. Ya nggak mungkin setelah negatif kok negatif lagi gitu ya. Karena disebut dengan nilai kritis berarti terjadi perubahan di titik tersebut ya. Dari negatif ke positif ataupun sebaliknya, ini berarti positif. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau kalian menggambarkan ya, kalau ini bisa, ini kan positif ya, disimbolkan dengan kayak gini. Negatif simbolkan dengan panah turun. Positif simbolkan dengan panah naik gitu. Nah, kalau negatif kayak gini, simbolkan dengan gini, ya kan? Nah, ini simbolkan dengan ini. Cekung ke bawah, cekung ke atas. Nah, ini kan sama, cekung ke bawah, ini cekung ke atas kayak gitu kan. Nah, ya kan? Tadi berapa? 0,2 gitu. Ini 0, ya ini 2 ini kan. Jadi saat 0 itu kemiringannya adalah konstan gitu kan. Nah, ini konstan 0 kemiringannya saat 2 gitu kan. Saat 2. Ini saat 0. Oke. Jadi ini naik, ini turun gitu kan. Ini naik lagi. Nah, perubahannya itu di sini gitu, 1 gini kan. Nah, ini perubahannya di sini. Nah, kemudian pada saat titik X sama dengan 1, kemiringannya berapa? F aksen 1. Kemiringannya berapa? Ya, tinggal dimasukkan aja itu kan rumusnya yang ini kan. Yang 3X kalikan X min 2. Gitu kan. Jadi 3, ya, 1 gitu kan, 1 min 2. Sama dengan 3 kalikan min 1. Sama dengan min 3. Jadi saat ini titik belok ini itu kan kemiringannya adalah negatif 3. Ya, 3 berarti cenderung ke ini ya. Ke turun ya. Negatif, miring. Miring yang turun. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, kita lanjut lagi ya tentang ekstrim relatif, yaitu uji turunan pertama dan kedua. Ya, ini maksimum, ya. Ada minimum relatif, maksimum relatif, minimum relatif, maksimum relatif, minimum relatif, maksimum relatif. Ya, jadi kalau maksimum relatif itu sebenarnya pada saat apa? Pada saat turunannya sama dengan 0 saat konstan maksimum relatif. Ini minimum relatif. Ini maksimum relatif. Oke, saya ulangi lagi. Saya perbaiki lagi pernyataan saya. Jika kemiringannya 0, memang bisa juga disebut maksimum relatif, minimum relatif. Contohnya ini. Nah, ini F aksen X sama dengan 0. Ini juga F aksen apa? F aksen X sama dengan 0. Ini juga. Nah, yang ini itu F aksen X ya, itu tidak sama dengan 0 gitu loh. Terus sama dengan berapa dong? Ya. Itu seperti ini ya, seperti kita membuat dulu waktu kita perkenalan dengan trigonometri gitu kan. Kayak gini ya, dengan jari-jarinya satu kayak gitu kan. Pada saat ini berarti apa? Nilai tangannya gitu ya saat di sini gitu. Ya, saat di titik ini. Gitu. Berarti kan sin ya pada saat ini ya di titik ini ya, di titik ini. Berarti kan sin X ya per cos X gitu kan. Nah, cos X sin
vektor X. Nah, sin X-nya ini berapa? 1 gitu kan. Tapi cos X-nya 0 gitu kan. Nah, ini kan sin X itu kan kayak gini ya. Sumbu sini. Ya, jadi 1/0 seperti itu. Nah, ini turunannya itu seperti itu. Jadi tidak ada gitu ya, tidak ada. Ya, jadi f aksen X itu tidak sama dengan, tapi f aksen X itu tidak ada. Jika tidak ada turunannya itu juga bisa menjadi maksimum relatif atau minimum relatif. Nah, definisi maksimum relatif suatu fungsi ya f dikatakan mempunyai maksimum relatif di x0 itu jika fx0 nya itu lebih dari sama dengan fx untuk semua x dalam selang terbuka yang memuat x0. Nah, ini definisi minimum relatif. Suatu fungsi f dikatakan mempunyai minimum relatif di x0 jika fx0 kurang dari sama dengan fx untuk semua x dalam selang terbuka yang memuat x0. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa nilai fx0 gitu kan, ini fx0 ya, bukan f aksen x0 ya, fx0 ini itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai sekitarnya ini ya, katakanlah dari sini ke sini gitu ya. Kita nggak bahas sampai sini gitu kan, ya bisa juga sini sampai sini, jadi lebih besar gitu, paling besar ya, kanan dengan kanan kirinya itu nilai x0 itu nilainya lebih besar. Kalau minimum relatif itu nilainya lebih kecil gitu kan dibandingkan nilai yang sekitarnya gitu loh ya, baik sebelah kanannya maupun sebelah kirinya ya. Nah, kemudian ekstrim relatif ini ya, jika fungsi tersebut mempunyai maksimum relatif atau minimum relatif gitu. Karena jika f mempunyai ekstrim relatif di x0, maka f aksen x0 sama dengan 0 atau f tidak dapat diturunkan di x0. Ya. Definisi titik kritis. Titik kritis untuk fungsi f adalah nilai dalam domain f di mana f aksen x sama dengan 0 atau di mana f tidak dapat diturunkan. Titik kritis di mana f aksen x sama dengan 0 disebut dengan titik stasioner f. Ya, ini titik kritis ya. Nah, ini titik kritis. Titik kritis ini atau ini pilihannya ya. Nah, sedangkan jika f aksen x sama dengan 0 ini disebut titik stasioner. Ya, jadi ini contohnya ya. Apakah ini titik kritis? Ya, ini titik kritis. Apakah ini titik stasioner? Ya, ini titik stasioner. Apakah ini titik kritis? Ya, ini titik kritis. Apakah ini titik stasioner? Ya, ini titik stasioner. Apakah ini titik kritis? Ya, ini titik kritis. Apakah ini titik stasioner? Tidak, ini tidak stasioner. Ya, karena tidak memenuhi definisi titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Apakah ini titik kritis? Ya, titik kritis. Apakah ini titik stasioner? Tidak, ini tidak stasioner. Apa ini titik kritis? Ya. Apakah titik stasioner? Ya. Ya, paham ya? Jadi ini ya yang dimaksud dengan titik stasioner ya, kemudian yang dimaksud dengan titik kritis ya. Misalkan f continue di titik kritis x0. Jika f aksen x positif, maka selang terbuka di sebelah kiri dari x0 dan f aksen x negatif pada selang terbuka di sebelah kanan dari x0, maka f mempunyai maksimum relatif di x0. Dan jika f aksen x kurang dari 0 atau negatif ya pada selang terbuka di sebelah kiri dari x0 dan f aksen x positif pada selang terbuka di sebelah kanan dari x0, maka f mempunyai minimum relatif. Ya kan? Jika f aksen x mempunyai tanda sama, baik f aksen x positif maupun f aksen x negatif, maka selang terbuka di sebelah kiri dari x0 dan selang terbuka di sebelah kanan dari x0, maka f tidak mempunyai ekstrim relatif di x0. Ya. Jadi misalnya gini, ini kan naik gitu kan.
Ya. Kemudian ini turun. Nah, berarti ini maksimum relatif gitu loh. Ya kan? Tapi kalau turun gitu kan. Kemudian naik, berarti punya minimum relatif gitu. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya ini naik, kemudian naik lagi, ya, maka tidak mempunyai ekstrim relatif. Ini turun lagi, tidak mempunyai ekstrim relatif kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau ekstrim relatif itu cirinya setelah naik turun atau setelah turun naik gitu. Kalau setelah naik kemudian turun maka maksimum relatif. Kalau turun dulu kemudian naik maka minimum relatif. Ya, baik itu di titik tersebut baik itu titik stasioner maupun bukan. Ya, titik stasioner yang turunannya sama dengan 0. Teorema uji turunan kedua, gitu kan? Ini ekstrim relatif. Misalkan F dapat diturunkan 2 kali di titik stasioner X0. Jika F double aksen X positif, maka F mempunyai minimum relatif. Ya kan? Jika double Fx kurang dari 0, maka F mempunyai maksimum relatif di X0. Ya, kita sudah ingat ya bahwa kalau yang seperti ini kan F aksen, ini kan cekung ke atas gitu kan. Ini cekung ke bawah. Ya. Oke, ini di titik stasioner X0 ini syaratnya ya. Jadi apa namanya, maksimum relatif, minimum relatif itu tidak harus seperti ini ya, bisa juga yang seperti ini gitu ya. Nah, ya kan, atau ini nggak bisa diturunkan di titik ini ya, di titik ini itu nggak bisa, titik ini nggak bisa ya. Oke, tapi yang kita bahas yang ini gitu loh, yang mempunyai titik stasioner gitu loh, ya kan. Ada titik stasioner X0 gitu loh. Ya, sehingga jika nilainya itu positif di titik stasioner itu, ya, ini nilainya positif, itu artinya kalau nilainya positif itu, ya, kemiringannya itu bergerak dari kiri ke kanan. Maksudnya nilainya ya, nilai kemiringannya itu ya, semakin membesar gitu loh. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif setengah, 0, setengah, 1, 2, 3, kayak gitu. Itu berarti kan naik gitu kan. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti mempunyai minimum relatif di selang tersebut. Ya. Kemudian jika F double aksen X itu negatif, itu artinya kan nilainya itu bergerak dari kanan ke kiri gitu, nilai kemiringannya gitu kan. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, gitu kan. Nah, itu maksimum relatif. Ya. Nah, ini X0, 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 ya, ekstrim relatif, gitu kan. Uji turunan pertama dan kedua, ya. Jadi ada yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, tentukan dan gambarkan ya ekstrim relatif fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Nah, pertama-tama kita menurunkan ini ya. F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 minus 4X. Ya, semuanya harus bisa di antara kalian, di antara kalian semua ini harus bisa menurunkan dari sini ke sini. Oke. Ya kan? Nah, kemudian jika kita sederhanakan bisa seperti ini. Kemudian F double aksen itu apa? 12X kuadrat minus 4. Ya. Ini turunan pertama sudah ditarik, turunan kedua sudah ditarik juga. Gitu kan. F aksen X ya sama dengan 0 menghasilkan titik stasioner X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Karena apa? F double aksen 0 itu sama dengan negatif 4, F double aksen 1 sama dengan 8, F double aksen negatif 1 sama dengan 8. Nah, ini positif, positif, negatif. Maka terdapat maksimum relatif X sama dengan 0. Minimum relatif di X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1. Gitu
gitu kan. Nah ini apa? Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti ini? Karena ini kan negatif itu kan, f double aksennya ya, di titik 0 gitu kan. Nah ini titik stasionernya 0, 1, negatif 1 kayak gitu kan. Nah kalau seperti ini ya, berarti kan ya ini di titik 0 itu seperti ini gitu kan, ini 0 gitu kan. Kemudian di titik 1 kayak gini, apa ya? Sebentar ya, ini ya. Ini kan titik kritis kayak gini kan. Ini 0 ya. 1, yang ini adalah negatif 1 kayak gini. Nah, ini kan 0, semua gitu kan. Kemudian ini menghasilkan titik stasioner F double aksen 0 itu kan sama dengan min 4 ya. Negatif gitu kan. Berarti cekung ke bawah gitu kan. Nah, cekung ke bawah kayak gini gitu kan. Nah, yang F double aksen 1 itu adalah cekung ke atas gitu kan. Karena nilainya positif ya. Nah, kayak gini. Nah, negatif 1 8 juga gitu. Jadi cekung kayak gini. Ya. Maka terdapat maksimum relatif di X sama dengan 0. Maksimum relatif. Sedangkan minimum relatifnya itu di X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1. Nah, kalau digambarkan seperti ini gitu kan. Loh, kok bisa gambarnya seperti ini gitu kan? Tentunya cukup rumit ya. Jadi saat X sama dengan 0 gitu kan. Ya kan ini titik stasioner, X sama dengan 0, maka F0 itu sama dengan berapa? Jadi F0 itu sama dengan apa? 0 pangkat 4 minus 2 kalikan 0 kuadrat. Sama dengan saat 0 ya 0 gitu, itu di sini. Gitu. Nah, ya kan? Dan kemudian cekungnya itu adalah cekung ke bawah. Ya jelas, jadi kita bisa menggambar seperti ini. Nah, saat X sama dengan negatif 1, gitu kan, berarti F negatif 1 itu sama dengan negatif 1 pangkat 4 minus 2 kalikan negatif 1 kuadrat. Nah, sama dengan berapa? 1 dikurangi 2 kalikan 1, gitu, sama dengan negatif 1. Berarti saat negatif 1 ini adalah negatif 1. Gitu. Sedangkan pada saat negatif 1 ini cekung ke atas, gitu loh, ya kan? Nah, jadi seperti ini. Gitu. Nah, gitu. Nah, saat X sama dengan 1, gitu kan, berarti F1 itu sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 2 kalikan 1 kuadrat. Sama aja, 1 dikurangi 2, negatif 1. Jadi negatif 1 itu punya 2 kawan nih di X, gitu kan. Nah, jadi dan pada saat 1 ini cekung ke atas juga. Sudah selesai gitu ya. Nanti kalian bisa menggambar grafik jika kalian paham tentang fungsi naik turun konstan ya, cekungan gitu, relatif, ekstrem relatif. Nah, nanti kita lanjut ke misalnya asimtot, grafik fungsi polinomial, grafik fungsi rasional, dari singgung, tegak, dan kasep gitu kan. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi, mana bagian yang paling sulit dipahami? Oke. Ini latihan soalnya nanti di apa namanya dikerjakan ya untuk menguji pemahaman. Demikianlah ya materi mengenai laju perubahan, fungsi naik turun konstan, kemudian kecekungan dan akseleratif. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.